Baik, sebelumnya Bapak Ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin ikut lomba apa? Balap karung. Opo kalau yang sudah seusia ini kemungkinan tidak mungkin kalau melu lari kelereng. Apa biasanya? Voli, sepak bola, pemenang, jalan sehat. Baik, insya Allah mudah-mudahan kita semua juga ikut merdeka. Nah, merdeka dalam agama kita itu membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Apakah hawa nafsu kita sudah tidak memperbudak kita? Jawabannya belum. Karena kita setiap saat harus ikhtiar memerdekakan hati kita untuk merdeka, termasuk memerdekakan diri kita dari perbudakan berhala. Kalau itu insya Allah kita sudah bebas, tidak ada yang menyembah berhala. Tapi kalau merdeka dari perbudakan hawa nafsu, setiap saat hawa nafsu masih terus menggoda kita, sehingga setiap hari kita tetap harus berjihad, harus berjuang untuk menundukkan hawa nafsu, dan itu tidak mudah. Kemarin itu saya ngeruqyah di daerah Kasongan. Nah, sampai di jalannya itu macet. Ternyata apa? Di lapangan itu ada pentas dangdut. Saya sudah tahu, kan harusnya tidak noleh. Saya noleh. Wah, ini belum bisa menundukkan hawa nafsu. Jadi harusnya kan tidak noleh, ini dangdutan mesti tidak noleh gitu. Walaupun krungu musik. Ternyata saya noleh. Wih lah. Jadi ternyata tidak gampang untuk menundukkan hawa nafsu. Saya tidak tahu pengalaman teman-teman kalau lewat begitu bisa tidak untuk tahan tidak noleh gitu. Angel ya. Itu jalannya macet itu, jadi harus melipir begitu. Nah, ternyata loh kok noleh padahal wis serti. Nah, harusnya kan tidak noleh. Saya juga gumun kok aku noleh ya. Nah, baik. Jadi disinilah kadang kita memang harus betul-betul dengan tenaga yang ekstra, dengan keinginan yang kuat untuk menundukkan hawa nafsu. Baik. Dan sebenarnya selain itu juga banyak, karena di dalam agama kita itu ada namanya maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Maka merdeka itu selain memerdekakan diri kita dari perbudakan hawa nafsu dan juga dari perbudakan terhadap berhala, juga memerdekakan diri kita untuk bisa menggapai tujuan-tujuan syariah. Dan bapak-bapak sudah hafal tentang tujuan syariah. Imam Asy-Syatibi menyebut ada 5. Yang pertama adalah hifdzul hayah, untuk menjaga kehidupan. Maka di antara perjuangan kita untuk merdeka adalah memerdekakan kehidupan kita. Sudahkah merdeka? Nah, ini saya tidak sedang mengkritik, tidak sedang mengeluh, bukan, tapi di sini merenung. Sudahkah kehidupan kita sudah merdeka? Sudahkah nyawa itu bisa dilindungi? Jiwa tidak mudah tertumpah? Penegakan hukum terkait dengan nyawa yang tertumpah, apakah sudah ditegakkan? Yang kedua itu adalah hifdzuddin. Hendaknya kita memerdekakan dalam beragama, menjaga agama. Alhamdulillah kalau soal ini di negeri kita sudah bebas merdeka untuk beragama. Syahadat bebas, sholat bebas, fasilitasnya banyak. Cuma masalahnya orangnya mau apa enggak. Puasa bebas, zakat ada basnas, ada lajis mu, ada lajis nu, dan lain-lain. Kemudian apalagi haji banyak KPIH, banyak travel yang ngurus tentang haji. Bahkan di kementerian juga sudah siap untuk menampung dana bapak-bapak sekalian, dan gelem nyimpenno puluhan tahun. Jarang-jarang loh ada yang mau nyimpenkan uang kita puluhan tahun. Nah, maka ini insya Allah sudah kalau terkait bebas beragama.
Yang belum itu adalah kalau untuk hudud, itu yang belum. Kemudian yang berikutnya hifdzul ard atau menjaga kehormatan, memerdekakan kehormatan. Masih adakah yang terkait dengan pelecehan seksual, perzinaan, perselingkuhan, pemerkosaan? Kalau masih, berarti perjuangan kita masih panjang. Dan ini memang yang paling berat, apalagi bagi laki-laki. Itu saat ini di Indonesia, Jogja, Bantul, menundukkan pandangan itu PR yang berat, khususnya bagi laki-laki, bagi bapak-bapak. Meskipun kita ini guru ngaji, itu sama berat. Meskipun pengurus ranting atau cabang, itu sama berat. Jadi PR-nya bagaimana kita bisa menundukkan pandangan dan juga bisa setia dengan pasangan yang sah. Karena ini di dalam agama kita terkait menjaga kehormatan, dianjurkan untuk menundukkan pandangan, dianjurkan menutup aurat. Kemudian yang keempat, ada yang masih ingat? Hifdzul aql, menjaga akal sehat. Jadi akal sehat kita bisa tidak merdeka karena terjajah oleh narkoba, terjajah oleh minuman keras. Masihkah peredaran minuman keras di tempat kita? Masih ada? Masih. Nah, sehingga banyak Pak ya. Baik, apalagi di sini tempat wisata nih. Itu banyak. Berarti memang belum sepenuhnya akal sehatnya merdeka karena masih terjajah oleh narkoba, terjajah oleh narkotika, terjajah oleh minuman keras. Terakhir yang kelima adalah hifdzul mal, memerdekakan aset, memerdekakan harta, menjaga harta. Maka di antara tujuan syariat itu adalah menjaga harta agar tidak ada yang dirampas, tidak ada yang dirusak. Maka dalam agama kita, man qutila duna malihi fahuwa syahid, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka matinya mati syahid. Jadi kalau kita mempertahankan harta lalu terbunuh, matinya mati syahid. Harta apa saja, nah, kalau kita pertahankan, ketika dirampas oleh orang lain maka mempertahankannya tersebut termasuk mati syahid. Nabi menyebut seperti itu, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Lalu bagaimana kalau orang yang merampas tadi yang terbunuh? Kata Nabi, fahuwa finnar, maka dia masuk ke dalam neraka. Baik, tetapi memang di negeri kita untuk mempertahankan harta kita yang dirampas itu hati-hati, jangan sampai lawannya mati. Nah, karena nanti risikonya dibalik jeruji besi. Cukup diambil hartanya saja, setelah itu biarkan saja lari. Nah, ya, kenapa? Karena tadi penting juga kita selain menyelamatkan harta juga menyelamatkan diri. Nanti jenengan menyelamatkan harta tapi malah masuk penjara, kan repot juga. Harusnya menyelamatkan harta, untung malah buntung. Jenengan menyelamatkan harta senilai 1 juta tapi tidak kerja 1 tahun, nilainya berapa itu? Kalau 1 tahun, kalau 2 tahun, kalau 10 tahun. Maka disinilah Imam Ahmad di dalam Ushulus Sunnah itu, di antara cara kita mempertahankan harta, kalau harta sudah ditinggal maka mengejarnya adalah kewenangan penguasa, apalagi dia bersenjata. Kecuali kalau tidak bersenjata bisa melumpuhkan, maka dibawa kepada pihak yang berwajib. Tapi biasanya gimana kalau sudah lumpuh? Nah, di masalah ini yang tidak boleh. Jadi ini yang tidak boleh. Baik, sekarang pertanyaannya, apa harta-harta kita sudah merdeka? Aset-aset negara sudah merdeka? Apakah aset-aset bangsa sudah dimerdekakan, ataukah masih ada dengan kontrak-kontrak pihak lain, atau masih dalam kekuasaan yang lain? Ini konteksnya saya tidak sedang mengkritik, saya tidak sedang mengeluh, tapi ini renungan buat kita. Nah, saya tidak tahu, saya bukan birokrat, saya bukan pejabat, tetapi di antara perjuangan untuk memerdekakan adalah untuk bisa menjaga aset-aset kita, aset-aset pribadi, aset-aset
masyarakat kita, aset-aset negara, apakah benar-benar sudah merdeka? Nanti silahkan dijawab sendiri di dalam hati. Baik, itulah 5 tujuan syariah. Pertama dari menjaga kehidupan, 2 menjaga agama, 3 menjaga kehormatan, 4 menjaga akal sehat, 5 menjaga harta. Maka kemerdekaan kita itu sudah tercapai ketika 5 tujuan syariah ini bisa kita laksanakan.